Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleh sekalian? Ya, semoga anak soleh dan soleh sekalian hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pembelajaran tematik kita pada hari ini yaitu masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya, adapun muatan pelajarannya yaitu PPKN pada pembelajaran 2, 4, dan 6. Nah, baik anak soleh sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak soleh sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui beberapa sifat manusia dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah melihat contoh, siswa dapat menuliskan 4 anggota keluarganya, sifat anggota keluarganya dengan benar. Ya, yang kedua itu setelah melihat contoh, siswa dapat menuliskan 4 sifat anggota keluarganya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui video, siswa dapat mengetahui pentingnya berbuat baik dan tolong menolong sesama makhluk hidup dengan benar. Baik, masih ingatkah anak soleh sekalian 4 perilaku terpuji yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi ada 4 sifat terpuji yang kita harus lakukan atau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang masih ingat 4 sifat terpuji tersebut? Yang pertama apa? Ya, baik. Iya, yang pertama yaitu bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setiap harinya kita diberi kesehatan, setiap harinya kita diberi makan, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, berterima kasih. Nah, berterima kasih. Kemudian yang ketiga itu meminta maaf. Ya, seringlah kita selalu memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, mendoakan orang lain. Ya, dengan kita mendoakan orang lain, insya Allah kita juga akan mendapatkan, selain mendapatkan pahala, kita juga akan didoakan oleh orang lain dengan doa-doa yang terbaik. Ya, yang pertama itu perilaku terpuji bersyukur. Nah, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Nah, cara bersyukur, apa saja itu cara bersyukur? Yang pertama, mengucapkan kalimat hamdalah. Ya, apabila kita mendapatkan sesuatu, biasakanlah diri kita dengan selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berbuat baik, baik itu terhadap manusia, misalkan kita menolong, kemudian terhadap hewan pun, misalkan kita memberi makan ayam kah, itu sudah berbuat baik. Kemudian yang selain kepada hewan juga kepada tumbuhan, misalkan kita berbuat baik kepada tumbuhan itu dengan selalu menyiram tanaman setiap pagi, ya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, selalu tersenyum, ya karena sebagian dari ibadah tersenyum adalah sebagian dari ibadah. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Ya, apabila kita memiliki pengetahuan yang lebih, alangkah lebih baiknya kita membagikan ke orang lain. Ya, seperti misalkan Ananda sekalian bisa tahu bagaimana cara perkalian. Nah, bisa diajarkan kepada adiknya yang tidak tahu bagaimana cara perkalian. Ya, seperti itu ya, membagikan ilmu yang kita punya. Kemudian yang keenam, menjaga kesehatan tubuh. Ya, dengan selalu menjaga kesehatan tubuh. Ya,
Sekarang mari kita membaca teks berikut ini. Ya. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Nah, ayah Beni membuat kandang ayam. Setiap hari Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Nah, burung beo ayah bisa bicara. Ya, jadi burung beo ayahnya Beni ini bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayahnya. Ya. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Ya, dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang memiliki sifat yang berbeda. Ya, jadi dalam sebuah keluarga itu ada yang memiliki sifat yang sama, namun ada juga yang memiliki sifat yang berbeda. Ya, dari cerita di atas, dari cerita Beni dengan ayahnya tadi, kita tahu bahwa sifat Beni itu rajin dan menyukai binatang. Nah, sekarang coba tuliskan 2 sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Ya, jadi dari teks bacaan tadi itu yang tentang Beni dan ayahnya, sifatnya ayah Beni itu apa saja? Ya, apa saja sifat ayah Beni? Baik. Nah, yang pertama sifat ayah Beni itu yaitu ya lucu dan kocak, yang mana ayah Beni selalu mengajari burung beonya itu dengan kata-kata lucu. Ya, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua ayah Beni yaitu penyayang. Ya, jadi ayah Beni juga menyayangi binatang, yaitu burung beonya tadi. Nah, yang kedua, tulislah 2 sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Ya, jadi Ananda ada sifat apa saja yang ada pada Beni. Ya, sifat apa saja yang dimiliki Beni, ya berdasarkan teks yang tadi kita baca. Nah, sifat yang pertama yaitu ya penyayang binatang. Ya, jadi sifatnya Beni itu penyayang binatang. Ya, yang mana dia menyayangi binatang yang dia pelihara, yaitu ayam. Kemudian sifat yang kedua yaitu baik. Ya, itu ya. Nah, yang kedua sifat perilaku terpuji yang kedua yaitu berterima kasih. Nah, terima kasih adalah ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Ya, jadi kebaikan apapun yang datang kepada kita, kita harus berterima kasih. Nah, kita harus berterima kasih kepada siapa saja. Nah, yang pertama itu kita harus berterima kasih kepada Allah. Nah, berterima kasih kepada Allah juga disebut dengan bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua, kita berterima kasih kepada tumbuhan. Ya, karena dengan adanya tumbuhan kita bisa menghirup oksigen, kita bisa menghirup udara yang segar setiap harinya. Kemudian juga tumbuhan juga bermanfaat sebagai makanan kita sehari-hari, ya kan, sayur. Nah, itu tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita sehari-harinya, sehingga kita perlu bersyukur kepada tumbuhan. Yang kemudian yang ketiga yaitu kepada hewan. Nah, setiap hari kita makan ikan, setiap hari kita makan ayam. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada hewan. Kemudian yang keempat yaitu tentunya kita harus berterima kasih kepada manusia. Nah, misalkan seperti kita harus berterima kasih kepada teman kita karena dia telah menolong kita. Ya, dan sebagainya. Perilaku berterima kasih merupakan pengalaman sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Nah, sila pertama memiliki lambang bintang, kemudian sila kedua memiliki lambang rantai. Ya, jadi perilaku berterima kasih itu merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila. Ada yang sudah tahu semua kan, Pancasila ada 5. Ya. Nah, hewan di sekitar kita itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kucing berkaki 4,
berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Nah, kalau itu tadi kucing. Nah, sekarang kelinci. Bagaimana ciri khas dari kelinci? Nah, kelinci itu berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Ya, bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri khusus, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalkan, Benny memiliki sifat penyayang binatang, sedangkan Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, Benny dan Edo pulang sekolah itu bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Nah, Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Ya, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, dari cerita tadi kan Benny dan Edo memiliki sifat yang berbeda. Yang mana Benny itu sifatnya penolong karena dia melihat kucing yang dia menolong kucing yang tergeletak di jalan, kemudian membawanya pulang. Sementara Edo, dia tidak membawanya pulang karena dia geli pada bulu kucing. Ya, begitu ya. Jadi dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Ya, jadi setiap orang itu bisa saja memiliki sifat yang sama, namun bisa juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, baik, adapun pesan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu jangan pernah berubah untuk menyenangkan seseorang. Berubahlah karena buatmu pribadi yang lebih baik, ya, dan bawamu ke masa depan yang lebih baik. Ya, gitu ya. Jadi usahakan tiap hari kita harus berbuat yang baik-baik sehingga kita bisa menyenangkan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, semua kembali kepadamu. Ya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Ya, jadi selalulah kita berbuat baik karena apa yang kita perbuat itu akan berdampak pada diri kita sendiri juga. Misalkan Ananda berbuat baik, ya nanti dampaknya itu akan baik pula kepada diri Ananda. Namun jika Ananda berbuat jahat, nantinya perbuatan jahat itu akan menimpa diri Ananda sendiri juga nanti, gitu ya. Ya, jadi usahakan selalu berbuat baik setiap harinya. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu berbuat baik, baik itu kepada sesama manusia, baik itu kepada hewan maupun kepada tumbuhan, karena perbuatan baik itu juga akan kita dapatkan manfaatnya bagi diri kita sendiri. Nah, baik, untuk hari ini cukup sekian materi kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di esok harinya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.